Sudah terlihat ya layar di depan? Oke, saya coba untuk sebentar. Oke. Baik, sudah terlihat. Saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa diikuti ya? Nggak ada masalah terkait koneksi internet kan ya? Nanti saya record pertemuan ini, nanti silakan yang tidak bisa mengikuti bisa akses Evita-nya ya. Nanti hasil recordnya saya akan upload di Evita. Jadi silakan teman-teman yang belum bisa join karena ada masalah koneksi, nggak masalah, silakan nanti bisa akses Evita-nya. Mohon disampaikan ya untuk yang hadir kepada yang tidak hadir. Baik, kita akan mulai untuk pertemuan hari ini. Kuliahnya kita masih topiknya sama, manajemen basis data. Jadi untuk yang kemarin materi yang sudah saya coba buatkan gitu ya, intinya adalah untuk teman-teman yang nanti mungkin sudah disiapkan dari sekarang untuk siap bekerja ya di bidang perkebunan terutama ya. Nah ini perlu membekali diri terkait dengan penyimpanan data. Nah, jadi basis data ini sangat penting apabila nanti teman-teman ingin menyimpan data yang cukup banyak, gitu ya. Nah, untuk data yang cukup banyak ini yang pasti perlu pengelolaan yang baik kalau misalkan ingin mendapatkan informasi yang banyak gitu ya. Kalau misalkan datanya banyak tapi tidak bisa dikelola dengan baik, nah ini biasanya percuma. Kita bakal bingung aja gitu dengan banyak data ini, terus mau diapain, informasinya apa yang bisa kita baca atau kita tangkap. Nah, jadi basis data itu salah satu fungsinya adalah untuk bisa mengelola, khususnya untuk teman-teman yang bekerja di bidang pertanian, di sini perkebunan, saya sudah coba buatkan kasus-kasus untuk yang kemarin saya buat dan sekarang pun masih sama tabelnya. Di sana sudah ada beberapa data terkait dengan apa namanya, data pemanenan sampai dengan pengiriman kelapa sawit. Nah, itu contoh salah satu data yang bisa nanti dikelola dengan manajemen basis data. Nah, kemudian untuk basis data sendiri, ini sebenarnya software yang dipakai tidak hanya Microsoft Access, masih banyak ya. Jadi tidak hanya Microsoft Access. Nah, kenapa kami pilih Microsoft Access? Karena Microsoft Access ini cenderung lebih mudah untuk dipakai gitu ya. Mungkin masih Microsoft Access dibandingkan mungkin dengan Microsoft Word atau PowerPoint, ini mungkin relatif sulit ya, lebih sulit gitu ya. Tapi dibandingkan dengan software untuk manajemen basis data yang lainnya, nah akses ini cenderung mudah dan banyak sekali tutorial yang bisa teman-teman cari gitu ya via YouTube. Jadi kalau misalkan bingung, sekarang kalau misalkan bingung silakan bisa tanya saya atau teman-teman bisa searching juga di mana bisa via YouTube, kemudian bisa googling. Nah, itu bisa dibaca gitu ya. Informasinya sudah sangat banyak sekali gitu ya, mau yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Tinggal gimana kitanya gitu ya mau belajar intinya begitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini eh saya coba untuk bahas mengenai Microsoft Access untuk bagian pembuatan model relasional. Jadi intinya di sini akan ada beberapa tabel yang dibuat. Nah, antara satu tabel dengan tabel lainnya, kita akan buat hubungan gitu. Jadi nanti kalau misalkan tabel yang pertama berubah, otomatis nanti data di tabel kedua pun akan menyesuaikan. Nah, itu fungsinya relasi relasional. Saya langsung next ya. Baik, di sini terkait dengan model data relasional, ya di sini ada penjelasannya, yaitu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi. Nah, tabel 2 dimensi ini terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan suatu berkas data. Nah, di sebelah kanan ini ada apa? Ada contoh atau gambar ilustrasi sih ya. Jadi ini adalah tabel
Ini tabel, ini tabel. Nah, antara satu tabel dengan tabel lainnya kita akan buat relasi atau hubungan atau koneksi supaya tadi yang saya sampaikan. Suara saya sudah terdengar lagi belum? Halo, Sudah, halo. Bu. Oh, oke. Sebentar ya, saya share lagi. Tadi koneksi internet saya kayaknya bermasalah nih ya. Oke, sebentar. Oh, ini lagi slideshow ya. Sebentar. Oke, muncul lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan buat satu model gitu ya, dari tabel yang banyak itu kita akan koneksikan, kita akan relasikan, kita akan hubungkan sehingga yang disebut dengan satu data gitu ya, kalau misalkan satu data di satu tabel berubah, maka data di yang tabel lainnya pun akan menyesuaikan atau akan melakukan perubahan. Jadi makanya mungkin prinsip yang sekarang banyak yang menggaungkan terkait dengan satu data gitu ya, dari mulai EKTP ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat sekarang misalkan dengan kita atau dengan melakukan pengecekan dari nomor KTP kita, nah di sana akan muncul semua data terkait dengan kita gitu ya, dari mulai mungkin ada BPJS, NPWP dan lain-lain. Nah, gimana itu bisa terjadi? Nah, mereka sudah menerapkan yang namanya manajemen basis data gitu ya. Jadi semuanya sudah terintegrasi antara tabel terkait dengan misalkan satu tabel KTP, satu NPWP gitu ya, yang satu lagi data kita tentang apa. Nah, itu dihubungkan satu sama lain sehingga kita bisa melihat keseluruhan data yang dimiliki oleh satu orang gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian nanti di sini model ini harapannya bisa mengelola, mengorganisasi data secara fisik gitu ya, dalam satu memori sekunder. Nah, yang nantinya bisa mempengaruhi bagaimana mengelompokkan data, membentuk suatu keseluruhan data. Aduh, mohon maaf ya ini putus-putus terus. Nggak stabil ininya. Oke, bisa didengar? Halo, halo. Bisa, Bu. Oke, saya lanjut ya, mohon maaf ya. Baik, di sini saya akan bahas mengenai model data relasional, keuntungannya apa sih? Yang pertama, bentuknya sederhana. Ya, jadi dari bentuk dia sederhana. Padahal di dalamnya datanya banyak sekali gitu ya, tapi kelihatannya simple, sederhana gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya nanti kita bisa menggunakan berbagai operasi data, seperti yang kemarin sudah dibahas mengenai query, kemudian mengupdate data, gitu ya, mengedit data atau mendelete data, nah itu bisa. Nah, untuk modelnya sendiri ada beberapa. Jadi ada yang namanya hierarki, ada yang namanya network or jaringan, ada juga yang basis data relasional atau basis data relasi. Nah, ini yang paling banyak digunakan oleh banyak orang untuk bisa mengintegrasikan banyak data begitu. Jadi, data yang terintegrasi ini sangat bermanfaat karena kalau misalkan tidak terintegrasi, kita bisa pusing, datanya beda-beda. Makanya dulu kita masih mungkin ya melihat kalau misalkan kita daftar ke sini, kita pakai nomornya ini, daftar ke sini nomornya ini, beda-beda tuh nomornya. Nah, kalau sekarang sudah ada yang namanya EKTP, dan itu semuanya sudah terintegrasi. Semua data akan masuk atau akan terlihat di EKTP kita gitu ya masing-masing karena di sana sudah ada nomor EKTP-nya. Nah, itu akan mendeskripsikan semua hal terkait dengan kita ya. Kemudian di sini softwarenya apa saja. Nah, ini yang diwarnai bold, ini yang nanti kita akan pakai selama praktikum ya, Microsoft Access. Masih ada yang lainnya, ada yang namanya DBS3, kemudian ada yang namanya Oracle, DB2 gitu ya. Nah, ini sistemnya kebanyakan yang selain Microsoft Access mereka rata-rata harus. Oke. Halo, halo, tes. Suara saya kedengeran nggak? Ada, Bu, ada. Oh, ada. Oke, sip. Iya, tadi
nggak kedengeran. Oke, jadi rata-rata selain yang Microsoft Access itu harus melakukan programming. Jadi kalian harus memprogram sendiri begitu ya. Kalau Access, kalian kan sudah tinggal klik saja buat query, tinggal cari di jendelanya. Oh, ini bisa buat query. Kalau buat relasi, tinggal klik menu create gitu ya, kemudian cari relasi, masukkan, klik-klik dan sebagainya. Meskipun mungkin memang kalian harus tahu step-stepnya, tapi itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan software basis data yang lainnya yang mengharuskan kita untuk membuat pemrogramannya. Nah, itu pusing lagi ya. Jadi kita cari yang termudah supaya aduh mohon maaf ini koneksi internet saya nggak tahu kenapa ya. Biasanya lancar. Oke, lanjut ya. Baik, nah di sini ada beberapa istilah. Ada yang namanya relasi. Nah, ini biasanya berupa tabel, ada kolom, ada baris gitu ya. Kemudian ada yang namanya atribut. Atribut ini biasanya berupa kolom yang nantinya ada di field. Nanti ada contohnya di Oke, aduh mohon maaf. Ini. Oke, bisa lanjut lagi ya. Halo, halo. Mohon maaf ya, ini koneksinya lagi nggak bagus nih hari ini. Baik, berikut. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya ada yang namanya tuple. Nah, tuple ini baris. Jadi kalau atribut itu kolom-kolomnya, tuple ini adalah baris yang ada di tabel. Intinya seperti itu. Kalau domain ini berupa kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut ya. Oke, berikutnya untuk degree atau derajat ini biasanya jumlah field. Field itu tadi kolom-kolom ya. Kemudian untuk cardinality ini adalah jumlah record. Kalau record ini biasa berupa baris. Jadi ada berapa sih jumlah barisnya itu berupa itu disebut dengan cardinality-nya. Kalau jumlah field-nya ada berapa sih field-nya, kolom-kolomnya ada berapa sih itu namanya derajat atau degree ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan ada satu tabel, namanya tabel mahasiswa. Dia di sini ada kolom-kolom. Nah, ya. Jadi ini yang namanya kolom-kolom ini sudah disebutkan di awal. Ini namanya atribut. Oke, gimana? Ada yang mau nanya? Vinka, kenapa Vinka? Raise hand. Oh, sinyalnya kayaknya ya bermasalah ya, nggak apa-apa. Oke, untuk cardinality, nah ini jumlah barisnya ada berapa? Nah kalau tabel ada segini berarti barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kalau derajat atau degree-nya ada 3, kolomnya ada 3. Kolom NPM, kolom nama, kolom alamat. Gitu ya. Atributnya sendiri ini ada field-nya. Apa saja atributnya? Ada NPM, ada nama, ada alamat. Ya, jadi seperti itu contohnya. Kemudian kita masuk ke relational key atau kunci. Key itu kunci, relational ini adalah relasi. Jadi kalau kita mau membuat relasi, kita harus tentukan dulu yang menghubungkan atau kunci penghubung antara satu tabel dengan tabel lain yang mana itu maksudnya ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa atribut atau kumpulan atribut secara unik bisa mengidentifikasi sebuah tupel di dalam suatu relasi. Nah, di sini kita bisa tentukan yang namanya super key. Jadi super key ini biasanya berupa satu atau lebih field. Field itu adalah kolom. Jadi kalau kalian bingung field itu apa, mungkin belum terbiasa gitu ya, tapi intinya field itu adalah kolom. Ya, kolom ke bawah baris horizontal, kalau kolom vertikal gitu ya. Nah, super key ini berupa atribut ya untuk mengidentifikasi suatu tupel yang sebelumnya sudah dijelaskan tupel itu apa ya. Nah, biasanya kita bisa tentukan nih contohnya super key untuk tabel mahasiswa untuk yang tadi bisa berupa nama, bisa berupa alamat atau bisa berupa nama dan alamat gitu ya. Nah, itu bisa menjadi super key.
Kemudian yang berikutnya ini ada candidate key. Candidate key ini biasanya berupa relasi yang punya nilai unik gitu ya. Jadi biasanya dia berupa atribut dalam relasi yang mempunyai nilai unik. Contohnya adalah super key. Di sini disebutkan juga bahwa candidate key ini berupa super key dengan jumlah field yang paling sedikit. Jadi kalau misalkan apa namanya, kita sudah tentukan super key-nya yang mana, tinggal kita tentukan field yang paling sedikit yang mana sih. Nah, misalkan di sini kita bisa tentukan dari tabel mahasiswa yang tadi, candidate key-nya bisa berupa NPM, bisa berupa nama, dan bisa berupa alamat. Kenapa? Karena si field-field ini hanya punya satu field saja. Jadi ini nih cuma punya satu field saja, satu kolom. Kalau misalkan dia punya lebih dari satu kolom, kita tidak bisa apa namanya, kita tidak bisa tentukan dia sebagai candidate key ya. Kemudian yang berikutnya primary key. Nah, ini primary key yang penting. Nah, biasanya primary key ini digunakan apa namanya, untuk data yang dipilih, yang kita pilih itu berupa data yang unik, di mana setiap orang itu pasti NPM ini mungkin seperti NIM gitu ya, kayak NIM. Jadi kalau misalkan apa namanya, setiap orang punya NIM yang berbeda, berarti NIM bisa dijadikan primary primary key, atau NPM ini bisa dijadikan primary key gitu. Jadi satu orang, satu identitas itu harus punya NIM yang berbeda, berarti kita bisa setting dia sebagai primary key begitu ya. Kemudian ada lagi alternate key. Nah, ini biasanya alternate key ini candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Jadi urutannya tadi ya, kita tentukan dulu super key-nya. Super key itu bisa hampir semuanya field tuh yang ada di tabel kita, kita bisa sebut dia sebagai super key. Nanti dari super key kita bisa pilih lagi candidate key. Kalau misalkan sudah dipilih candidate key, kita bisa pilih primary key, gitu ya. Nah, kalau misalkan dari candidate key sudah dipilih primary key, maka sisa dari candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key, kita bisa sebut dia sebagai alternate key, begitu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, semoga bisa ya. Nanti bisa Bisa, Bu. bisa diulang lagi kalau misalkan ada yang tidak paham ya. Nah, kemudian satu lagi namanya foreign key. Nah, foreign key ini biasanya disebut dengan kunci utama pada suatu relasi. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, kalian mau menghubungkan satu tabel dengan tabel lain, kalian harus pakai yang foreign key ini ya, dan primary key-nya. Oh, oke. Oke, tes. Ada, Bu. Ada, Bu. Lanjut. Hadir, Bu. Oh iya, ini apa, mikrofon saya kadang hilang katanya. Jadi tes mikrofon. Oke, lanjut ya. Baik, yang berikutnya di sini ada yang namanya aturan dalam integritas relasi, gitu ya. Yang pertama di sini ada yang namanya null. Nah, null ini biasanya nilai atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris. Baris itu tuple, ya. Jadi, kalau kalian mungkin masih belum terbiasa mendengar istilah baris, disebut tuple, kemudian istilah field gitu ya. Field itu seperti kolom yang apa namanya, judul dari masing-masing tabel yang paling atas header-nya itu biasa disebut field, ya. Kemudian ada yang namanya entity integrity. Biasanya tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Null ini biasanya kayak kosong gitu. Kosong aja gitu. Biasanya kalau misalkan datanya kosong, biasanya disebutnya null. Simpelnya sih seperti itu. Kemudian ada yang namanya referential integrity. Nah, ini biasanya suatu domain yang dapat dipakai sebagai primary key atau kunci primer. Ya, jadi primary key ini sama kunci primer sama bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Nah, intinya adalah di sini ada 3 jenis
aturan terkait dengan integrity relasional. Ada null, entity integrity, dan referential integrity. Fungsinya berbeda-beda, tapi intinya null ini terkait dengan apa namanya, kalau misalkan datanya tidak ada gitu ya, tidak jelas, tidak diketahui, tidak cocok, itu pasti nanti akan muncul di akses kalian tuh istilah null, itu maksudnya gitu ya. Nah, kalau yang entity ini biasanya berupa data, selain data null itu namanya entity integrity. Jadi intinya ada lah nilainya begitu ya. Kemudian referential integrity ini biasanya berupa primary key gitu ya. Bisa digunakan sebagai primary key kalau misalkan nanti dia berupa data tunggal, atribut tunggal yang nantinya saling berhubungan antara domain tersebut dengan si data. Gitu ya. Terkait dengan domain, intinya sih domain itu data keseluruhan begitu ya yang sedang kita proses. Begitu. Nah, ini terkait dengan bahasa pada model data relasional. Ada beberapa bahasa yang kita bisa gunakan. Yang pertama ada query. Nah, jadi sebenarnya untuk basis data itu intinya pemrogramannya di query itu. Jadi kalau kalian mendengar istilah query itu adalah sebenarnya adalah bahasa pemrograman, bahasa basis data gitu ya untuk kita bisa mengolah data menjadi suatu informasi. Yang kita gunakan sebenarnya masih yang sederhana-sederhana ya query-nya ya. Kita nggak pakai yang terlalu berat karena kalau misalkan terlalu apa namanya bahasanya terlalu berat, biasa itu digunakan oleh anak teman-teman di jurusan informatika. Nah, itu biasanya sudah pakai bahasa query yang lebih rumit gitu ya karena memang teman-teman di informatika membutuhkan dan mewajibkan mereka gitu ya untuk bisa mengelola data yang banyak sekali gitu ya, tidak hanya di bidang pertanian tapi di berbagai lini atau di berbagai bidang ya. Kemudian di sini biasanya untuk formal ini biasanya apa ya? Kalau misalkan kita belajar gitu ya para mahasiswa gitu ya, kemudian siswa sekolah. Nah, biasanya kita pakai yang query formal, ya. Nah, biasanya di sini contohnya aljabar relasional, ada kalkulus. Nah, ini mungkin lebih ke matematika karena memang dasarnya sebenarnya adalah matematika. Jadi kalau teman-teman bilang atau berpikir matematika itu hitung-hitungan, sebenarnya nggak seperti itu. Jadi sebenarnya matematika itu terkait dengan logika berpikir ya. Jadi kita seharusnya belajar matematika adalah belajar mengenai logika gitu ya, bukan hanya hitung-hitungan, salah sebenarnya gitu ya. Nah, ini digunakan untuk bisa menggunakan atau bisa memproses bahasa pemrograman diantaranya adalah untuk basis data ya, bahasa query. Nah, kalau misalkan yang kedua ini komersil. Nah, untuk yang komersil ini biasanya digunakan untuk skala-skala industri gitu ya di perusahaan besar. Nah, menggunakan yang komersial. Nah, ini lebih rumit tapi memang powerful gitu ya. Jadi memang sesuatu yang apa namanya yang rumit itu sebenarnya di balik kerumitannya itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu ya. Datanya bisa lebih banyak diproses, informasinya bisa lebih banyak kita ambil gitu ya. Tapi memang jauh lebih rumit begitu ya. Jadi di sini sudah bisa berupa SQL nih, SQL untuk teman-teman di apa namanya di Tekom atau di informatik ini sudah pakai yang bahasa SQL gitu ya. Nah, SQL ini biasanya berupa gabungan antara kalkulus relasi dan aljabar relasi. Jadi luar biasa lah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman di sini kita belajar akses yang di sana juga sudah ada query-nya, tapi kita tidak perlu mendalami sampai dengan bahasa komersilnya karena akan cukup rumit untuk bisa memahami sampai ke sana dan tidak akan cukup bahasan hanya dalam 2 pertemuan. Jadi kalau teman-teman di informatika memang satu mata kuliah khusus manajemen basis data gitu ya selama 14 pertemuan gitu. Nah, itu bahasannya macam-macam, SQL, kemudian dari pembuatan relasionalnya dan lain-lainnya. Jadi seperti itu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk perkuliahannya? Kalau tidak, saya langsung masuk ke praktikumnya. Gimana? Lanjut? Halo, halo, halo. Halo. Kedengeran nggak suara saya? Halo? Lanjut, Bu, lanjut. Oke, lanjut.
Oke ya, lanjut ya. Berarti saya lanjut Oh, untuk saya masuk ke Evita-nya dulu ya. Jadi saya sudah sebentar. Oke, sebentar ya. Pertemuan 9. Saya share yang di Evita-nya dulu, saya jelasin dulu ya. Biar nanti kalian nggak bingung. Oke. Oke, sudah jelas, sudah kelihatan ya Evita-nya ya. Jadi untuk pertemuan 9 silakan kalian boleh akses. Ini adalah materinya. Ya, sudah saya siapkan. Nanti terkait penjelasannya, nanti saya upload di Evita juga ya, hasil recordnya. Jadi teman-teman yang tidak bisa join, silakan diinfokan untuk bisa melihat hasil dari recordnya ya. Nanti saya masukkan di sini. Nah, kemudian untuk praktikum, silakan kalian cek dulu video penjelasan praktikum. Oke, kalau sudah, di sini ada cara membuat relationship. Di sini ada 3 tabel. Ini kalau diklik, dia akan menghubungkan antara 3 tabel. Nah, yang nanti saya akan minta untuk teman-teman hanya menghubungkan atau membuat relasi 2 tabel saja. Jadi dia berawal dari buat tabel dulu. Kalian sudah ada tabelnya ya, tabel yang pekan lalu yang sudah dibuat itu dipakai lagi sekarang. Oke. Jadi kalian tidak perlu buat tabel dari awal ya. Ini sudah bikin tabelnya. Nah, ini dia masih dalam proses bikin tabel. Oke ya, kelihatan ya. Nanti setelah itu, setelah buat tabel, nanti kalian bisa cek di akses ada bagian create. Sebentar ya. Oke, nah di sini. Jadi ada oke, sebentar. Oke. Nah, kelihatan nggak di sebelah kiri ini ada create. Nanti di sana ada relationship. kelihatan Bu, Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. kelihatan Bu, Nanti ada kelihatan. relationship, nanti diklik. Nah, nanti kalian bisa ikuti langkah-langkah yang sudah ada di sini ya. Nggak susah kok. Nah, yang harus kalian ketahui biasanya adalah yang dijadikan penghubung itu adalah apa namanya, field yang namanya sama. Misalkan nama barang dengan nama barang dihubungkan. Nanti yang tabel yang ada nama barangnya akan dihubungkan lagi kalau misalkan ada. Kalau nggak ada, nah kayak ini. Dia punya field, judul fieldnya ID itu yang sama. Dia ada yang salah sama dia buat lagi, dia menghubungkan antara field ID di tabel 1, di tabel uang, kemudian tabel barang, dan tabel penjualan. Nah, dihubungkan sama dia. ID, kalau yang ini satu lagi nama barang dengan nama barang. Jadi ada satu field yang sama di tabel 1 dengan tabel 2 itu yang dihubungkan. Dan itu yang jadi relasi. Paham ya? Nah, ini kelihatan nih, dia menghubungkan antara rupiah dengan rupiah. Kalau rupiah dengan rupiah itu mungkin dia menghitung berapa sih totalnya gitu ya. Sama satu lagi ID dihubungkan lagi dengan mohon maaf, yang nama barang dengan nama barang dihubungkan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti untuk yang query ini silakan. Ini kan ada yang kemarin saya sudah sampaikan mengenai query. Nah, ini silakan untuk yang kedua ini ternyata ada kaitan antara membuat relasi dengan membuat query. Nah, nanti silakan dicek ya, hubungannya apa sih? Nanti silakan kalian simak ya di sini ya, pembuatan query dengan relasi. Kira-kira kaitannya apa? Nah, kemudian satu lagi kalian buat form and report. Caranya sudah saya sudah ada di sini form and reportnya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti tolong kalian bisa buat yang hasilnya seperti ini. Sebentar. Oke, saya share dulu. Oke, nah ini contoh relasi. Oke, nah ini. Nah, maaf, contoh relasi. Contoh report. Jadi nanti di soal saya minta kalian untuk buat suatu form dari satu tabel. Saya lupa tabel yang mana gitu ya. Tapi kalau nggak salah cuma satu tabel aja di tugasnya, di assignment-nya ya. Nah, di sini nanti silakan kalian buat bentuk formnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Field-nya disesuaikan dengan tabel yang ada. Kemudian silakan kalian buat di sini tambahkan gambarnya, tapi jangan gambar cewek begini ya, disesuaikan dengan kira-kira judul formnya apa, itu bebas, saya bebaskan ya.
kemudian gambar yang ditambahkan seperti apa itu bebas. Kemudian warna background dari formnya seperti apa itu juga bebas. Nah ini bisa diklik-klik ya. Jadi ini kalau misalkan kalian mau lihat data yang ini misalkan data pertama, recordnya. Kalau misalkan kalian mau beralih ke data kedua, tinggal klik satu kali. Data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Nah ini yang sebelah kanan, ini button untuk bisa masuk ke data terakhir gitu. Jadi nanti silakan kalian buat sekreatif mungkin. Caranya sudah ada di di video yang tadi. Nanti silakan kalian bisa coba buat supaya dapat hasil yang lumayan dan menarik gitu ya, yang bagus dan menarik. Yang pasti yang harus ada nanti kalian tambahkan gambarnya, kemudian backgroundnya, kemudian button-button seperti ini juga ditambahkan. Yang atas ini nggak ada nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian buat ada gambarnya, ada warna backgroundnya, kemudian ada button-button yang di bawah ini, begitu ya. Oke. Kemudian ini contoh pembuatan relasi kalau sudah ada. Jadi nanti di tugasnya tolong di screenshot juga hasilnya ya. Filenya dikumpulkan di folder, kemudian hasilnya pun dimasukkan, dijelaskan di Word bagaimana step-stepnya dan hasilnya. Ya, di screenshot aja nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, yang berikutnya saya mau jelaskan dulu untuk di aksesnya. Sebentar. Oke, kelihatan ya aksesnya ya. Oke, saya mau tanya dulu untuk yang pekan lalu ada masalah nggak? Nggak ada masalah kan ya? Ada, Bu. Yang mana, yang mana? Oh iya, yang kemarin sempat ada yang Iya. ditanyakan. Ini Cara untuk menghitung buat total, Bu. Oh, oke. Jadi untuk menghitung total, kalian bisa beberapa cara sebenarnya. Bisa dari query, bisa dari design view-nya. Ini kalau diklik, kemudian kalian pilih design view. Oke, oh ini masih query ya, sebentar. Oke, tabel data, tabel pengiriman, tabel TBS. Oke. Nah, ini kalian bisa cek di design view. Ini ada total ya. Nah, total ini bisa kalian klik kalau nggak pakai query ya. Kalau misalkan disuruhnya pakai query, berarti pakai query. Ini kalian bisa calculated gitu ya. Kemudian nanti di sini kalian bisa masukkan. Misalkan sebentar, ini kalian coba masukkan dulu formatnya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ini bisa juga dari ini, sebentar. Oke, oh, ini bisa. Sebentar, oke kita cek dulu ya. Oke. Iya, mohon maaf sebentar ya.
Oke, sebentar ya, saya, apa namanya, kamar mandi bentar. Baik, Bu.
Oke, lanjut lagi ya, mohon maaf tadi ngurus anak saya dulu sebentar, mohon maaf sekali. Oke ya, kita lanjut. Oke, sebentar, saya share lagi. Oke, jadi untuk, yang pertama tadi kalian tinggal langsung masuk aja, pilih design view, nanti kalian di sini bisa pilih calculated ya, untuk yang pertama ya. Nanti di sini kalian bisa muncul tombol seperti ini, expression builder. Nanti kalian tinggal klik saja. Caranya nanti misalkan di sini kalian punya berat TBS. Diklik 2 kali, nanti ini akan masuk ke sini. Kemudian nanti tinggal kali. Jadi ini expression-nya sudah otomatis ya. Kalau kalian klik 2 kali, misalkan ini saya delete, kemudian ini diklik 2 kali, maka ini akan muncul di sini. Ya. Kemudian kalau misalkan mau kali, nanti tinggal kalian ketikkan saja kali, kemudian masukkan klik lagi harga TBS. Nanti akan seperti ini, kemudian nanti okekan. Nah, pastikan formatnya ini adalah rupiah. Nah, ini kalau misalkan harga TBS masih number, sebenarnya ini kalian bisa pilih currency. Kalau sudah currency, maka dia akan muncul berapa sih gitu ya. Nah, kalau sudah, tinggal ke dia minta di save dulu, kita yes-kan. Oke, ini masih oke. Nah, ini langsung muncul nanti totalnya sekian, 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 sekian. Gitu. Bisa dicoba, nanti kalian coba. Atau yang kedua, kalian bisa gunakan query. Ya, caranya kita bisa coba query-nya. Query ada di mana query? Sebentar. Ini oke, create ya. Ini ketutup. Oke, di sini ya gimana? Di-create ya. Oke, saya lanjut. Nanti kalian silakan bisa ke query, create, kemudian nanti pilih yang query design saja. Itu ya. Nanti di sini kalian mau cari harga. Tabelnya dipilih dulu, mau tabel mana gitu ya. Tabelnya tabel pengolahan TBS bukan ya? Coba kita add. Oke ya, tabel pengolahan, setelah itu di close. Nah, kalau sudah, silakan kalian masukkan satu persatu, gitu ya, dari mulai nomor pengolahan, kemudian nomor TBS, kemudian berat TBS, kemudian harga TBS, sama satu lagi total. Nah, kita mau cari total pakai query, tinggal diklik kanan saja, saya zoom, kemudian ini masukkan saja. Nah, kalian masukkan rumus yang sama persis. Kalau misalkan tadi kan tinggal klik-klik aja enak ya. Nah, kalau query, kalian harus masukkan field-nya sesuai dengan field yang ada di kolom, yang di tabel yang tadi. Jadi nggak boleh ada yang berbeda. Sebelumnya, wajib kalian pakai kurung siku. Ya, jadi kalau nggak pakai kurung siku bakalan error. Kemudian masukkan field-nya, berat. Kemudian TBS, harus sama persis tulisannya ya. Besar kecilnya juga harus sama. Kurung, dikali, oh bukan itu, oke dikali, kemudian harga TBS, ada yang salah nggak ya? Per kilogram. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah oke kan. Nah, ini pastikan tabel pengolahan. Kalau sudah, ada yang caranya seperti ini pakai query? Ada, Bu. Oke, kalau pakai itu, Bu. pakai apa? Query ya? Kemarin pakai kayak gitu, Bu. Oh iya, oke ya. Yang disuruhnya memang pakai query kok, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, hasilnya keluar. Tapi kalau nggak mau pakai query, caranya tadi, didesain view-nya, dimasukkan. Boleh. Tapi kalau disuruhnya pakai query, silahkan pakai query. Gitu ya, oke ya. Tadi dikalkulatif. Iya, di calculated. Jadi tipenya calculated, nanti kalian tinggal klik-klik aja. Nanti kalian lihat video rekamannya lagi ya. Seperti itu, kemudian nanti silakan kalian buat relasi ya. Ini mungkin tampilannya agak berbeda karena memang yang saya pakai ini yang Office 365 ya. Kalau kalian pakai Office yang biasa mungkin tampilannya beda, tapi ya udah nggak masalah. Nanti silakan kalian buat relasi di sini untuk buat form sama report
ya. Silakan kalian buat dulu di sini formnya. Kalian desain sendiri ya, form design ya. Kemudian nanti setelah buat form silakan dicoba yang reportnya ya. Nanti ikuti langkah-langkah semuanya yang ada di soal. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti saya jelaskan. Gitu ya. Jadi intinya kalian silakan pilih yang apa namanya blank formnya, kemudian kalian desain sendiri ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian mulai buat kotak-kotaknya. Ikuti langkah-langkah yang sudah saya share di video ya. Buat gambar-gambarnya nanti diinsertkan, dimasukkan ya. Di sini ada chart, kemudian nanti kalian tinggal masukkan beberapa tampilan, pokoknya kalian buat formnya yang rapih gitu ya. Field-nya dibuat lurus, jadi jangan sampai miring-miring. Jadi tadi contohnya seperti yang sudah saya share, yang seperti itu. Jadi dibuatnya rapi, warna bebas, dibuatnya menarik, semenarik mungkin gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Nanti kalian silakan gunakan ada title, kalian bisa di sini form title-nya namanya apa. Untuk form title-nya samakan aja sama tabelnya. Misalkan tabel data pengolahan, berarti form tabel data pengolahan gitu ya. TBS. Nah, seperti itu. Tinggal nanti kalian silakan setting warnanya gitu ya. Kemudian setting warna tulisan, warna background. Nah, silakan kalian gunakan yang ada di sini semuanya dimanfaatkan gitu ya. Jadi waktunya 1 minggu. Kalian kumpulkan berarti hari Jumat malam sih saya mintanya, nggak apa-apa, hampir seminggu ya. Jadi kalian punya banyak waktu untuk belajar dan explore. Nanti kalian di sini juga boleh tambahkan logo. Misalkan kalian sudah siapkan logo nih, searching silakan. Kalian punya logo nih, ini saya ngasal aja ya, masukkan. Nah, jadi ada logonya di sini. Muncul kelihatan ya logonya ya. Nah, ini bisa diperbesar gitu ya. Kalian silakan buat logonya. Nanti kalau mau lihat, tinggal cek form view-nya. Nah, jadi tadi desain view, saya lihat form view-nya. Jadi kalau kalian sudah buat, silakan cek form view-nya. Sudah oke belum nih tampilannya? Apalagi kalau kalian sudah mulai buat field-field-nya, itu kalian harus cek form view-nya. Takutnya nggak lurus. Nah, kalau nggak lurus kan nggak bagus ya. Jadi tolong dibuat serapih mungkin. Oke, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti nanti silakan saya langsung hasil recordnya saya coba langsung proses. Nanti kalian bisa cek lagi di sini dan dicek untuk video penjelasan praktikumnya. Kalau masih belum ada masih ada yang tidak dipahami, silakan boleh tanya. Oke, sampai sini gimana? Sudah cukup? Halo, halo. Jelas, Bu. Oke, Jelas, siap. Bu. Oke, gitu ya. Berarti silakan boleh belajar mandiri, silakan dicek dulu, gitu ya. Boleh dipelajari dulu. Kalian punya waktu 1 minggu, tolong dimanfaatkan dengan baik. Jadi saya buat waktu 1 minggu supaya kalian tidak terburu-buru dan bisa mempelajari materinya dengan baik, gitu ya. Jadi bukan untuk ditunda-tunda atau jadi males gitu. Ngerjainnya tetap H-1. Nah, itu sayang waktunya ya. Jadi dicicil. Kalau bisa sekarang tidak ada waktu tidak ada kegiatan lain, silakan langsung dipelajari sampai jam praktikum selesai. Kemudian kalau misalkan ada yang belum dipahami, nah itu silakan bisa dieksplor lagi karena kalian punya waktu selama kurang lebih 1 minggu dan hasilnya saya berharap hasilnya bagus dan baik gitu ya, dikumpulkan di assignment yang sudah ada di Evita gitu ya. Nanti kalian satukan dalam satu folder zip seperti yang kemarin, ada filenya, ada penjelasan dalam bentuk Word-nya, step-stepnya. Ya, tujuannya supaya kalian bisa paham. Kalau nanya atau share dengan teman boleh nggak boleh, tapi tolong tidak copy paste ya. Jadi kalian silakan ubah kata-katanya gitu ya, hasilnya kan pasti nggak mungkin sama persis ya. Ada perbedaan dari mulai gambarnya, silakan kalian cari gambarnya itu beda-beda. Kayak logo, kemudian gambar yang dijadikan background, itu jangan sampai sama gitu ya. Karena kan masing-masing nyari sendiri gitu ya. Jadi kalian silakan berkreasi masing-masing. Tapi kalau mau nanya cara ke teman, ada yang bingung, boleh, boleh. Ke saya boleh, silakan dengan senang hati. Oke, kalau gitu selamat praktikum ya. Silakan belajar mandiri, selamat belajar.
tetap semangat, mohon maaf kalau masih ada kekurangan dari saya karena memang kondisinya begitu ya di rumah, begitu ya bareng keluarga dan semoga kalian juga bisa bisa saling memahami gitu ya kita dan kalian gitu aja dari saya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, yang belum hadir nanti sampaikan saya akan share materinya hasil recordnya di Evita. Nanti tolong dicek aja Evitanya. Oke. Terima kasih sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi